Mari kita buka firman Tuhan yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-7. Suatu hari saya pernah mendapatkan sesuatu perkataan yang sangat membuat hati saya tertusuk. Dan perkataan itu bukan perkataan yang didambakan oleh semua orang, tapi perkataan yang sangat mengagetkan. Kenapa? Karena perkataannya seperti ini. Tuhan berkata pada saya bahwa pelayanan itu tidak membuat orang masuk surga. Pada waktu saya dengar kata-kata seperti itu, kaget saya, saudara. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Membuat saya sedikit bingung. Kenapa kok Tuhan berkata pelayanan tidak membuat orang masuk surga? Dan saya tanya, terus apa Tuhan? Dan buat apa yang namanya pelayanan itu kalau seperti itu? Dan kembali Roh Kudus berkata, pelayanan tidak membuat orang masuk surga, tapi pelayanan yang aku kehendaki untuk dia lakukan membuat dia mempunyai harta di surga. Pada waktu itu saya mulai mengerti. Banyak orang Kristen merindukan ke surga, itu pasti. Tetapi banyak juga orang Kristen mementingkan yang namanya cuman pelayanan. Kalau sudah melayani, senang hatinya. Karena apa? Dia pikir semua pelayanan itu pasti menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin ada pelayanan yang tidak menyenangkan Tuhan. Padahal nanti kita baca di dalam Matius 7, jelas ada. Ya, coba kita buka Matius 7 ayat yang ke-21. Mulai ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas? Jadi orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang apa, saudara? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan kehendak sendiri, bukan kemauan sendiri, tapi kemauan Bapa. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati dia. Nah, kita teruskan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kunya besar, kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan ya, saudara. Bahkan dikatakan dalam firman ini, orang ini sudah mulai yang namanya bernubuat. Nah, mungkin kalau saya tanya kepada yang hadir, siapa di sini yang dipakai Tuhan untuk bernubuat? Mungkin yang angkat tangan sedikit. Ya, karena mungkin ada beberapa yang berkata, wah, kalau perkara itu saya kok belum pernah. Ya, gitu ya. Saya kok belum dipakai di dalam hal bernubuat. Tapi firman ngomong, yang bernubuat saja bisa tidak masuk. Yang kedua, di sini dikatakan apa? Mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Ayo jujur, ini semua orang karismatik melakukan. Ya, nggak ada orang karismatik yang tidak melakukan. Jaranglah. Ya, minimal sekali dalam seumur hidup itu pernah. Ya, artinya kalau di rumah sendiri hati nggak enak, rasanya kok ada yang nggak bener, ngomong dalam nama Yesus setan pergi. Loh, ini kan sama ngusir setan. Loh, betul kan? Ya, jadi jangan saudara pikir bahwa ayat ini mengusir setannya sesuatu yang besar, sesuatu pengalaman yang begini. Oh, sampai ada orang kerasukan setan, waduh sampai berguling-guling, terus saudara mengusir setan. Enggak, ayat ini enggak ngomong begitu kok. Jangan membesar-besarkan ayat, saudara. Jangan mengolah ayat.
Tapi biarlah engkau mengerti ayat ini dengan apa adanya. Kalau firman Tuhan cuma berkata, mengusir setan demi nama Yesus, pasti ya cuma mengusir setan. Nah bagaimana? Ya sering kita lakukan di rumah kita saja. Ada apa-apa, dalam nama Yesus, setan pergi. Loh itu sudah ngusir. Lagi doa, tadi kita ngusir. Loh betul enggak? Kalau saudara meresponi, berarti saudara sadar, saudara sudah ngusir setan. Berarti yang kedua ini, dinyatakan semua sudah mengalami. Betul? Ya kan? Yang ketiga, dan di sini katakan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Nah, kalau mengadakan mujizat mungkin sedikit lagi, saudara. Padahal saudara harus mengerti, mujizat itu bukan saja perkara yang besar. Perkara yang kecil-kecil itu juga namanya bisa mujizat. Tuhan itu sebenarnya membuat mujizat di dalam hidup kita. Itu mau dari perkara yang kecil sampai yang besar. Jangan ngomong bahwa kalau sudah kanker stadium 3 begitu ya, atau stadium 4 sembuh, lah itu namanya mujizat. Tapi kalau cuma penyakit pilek terus berkata dalam nama Yesus sembuh, oh itu bukan mujizat, itu kebetulan. Loh jangan saudara. Saya mau katakan itu juga mujizat. Saya ajar anak saya dari kecil. Kemarin saya pulang dari luar kota, saya lihat dia pilek. Dan saya tanya sama istri saya, sudah berapa lama dia pilek? Wah sudah lama, gak sembuh-sembuh gara-gara berenang. Terus saya bilang sama dia berdua, saya bilang gini, pegang hidungmu. Sudah itu omongi, dalam nama Yesus sembuh. Dia megangnya salah saudara, ya, megangnya hidung tapi bagian yang salah. Saya bilang jangan situ, saya kasih tahu yang benar. Apa yang terjadi? Besoknya saya ketemu dia, saya tanya, "Duh, masih pilek?" "Enggak, sudah sembuh." Mujizat. Jadi jangan bilang bahwa mujizat itu perkara yang besar saja. Ibu-ibu bisa buat mujizat. Contoh, yang tidak bisa masak, berdoa jadi bisa masak. Mujizat. Loh, betul? Saudara mungkin bingung, saudara mungkin tidak percaya. Saya punya kenalan di Surabaya, ya, orang laki-laki, ya, yang pernah ke Surabaya bersama saya tahu orangnya. Dia tidak pernah masak, jarang masak. Tapi kalau dia masak, itu enaknya luar biasa. Sampai kalau dia masak, itu yang namanya ibu-ibu yang suka masak, nonton. Bumbunya apa aja. Karena apa? Pada waktu dirasa, enaknya luar biasa. Ayah saya paling suka dimasakan oleh dia. Jadi kalau ayah saya datang, wah dia selalu masak cumi-cumi buat ayah saya. Ya, karena apa? Nggak dapat yang namanya masakan itu di restoran. Antik orangnya, ya. Tapi kalau saudara tanya, gimana cara masaknya? Dia pasti jawabnya gini, itu rahasia. Dia bilang begitu. Kasih Pak. Kenapa kok rahasia? Karena yang dia berikan bumbu itu tidak pernah bisa dikatakan. Setiap kali masak bumbunya beda. Nah ini yang aneh saudara. Setiap kali masak bumbunya beda. Saya kemarin dari Surabaya, saya datang ketemu dia sudah nunggu saya. Dia berkata, kamu hari ini jangan makan di luar ya. Kenapa? Saya mau bikin masakan yang baru saya dapatkan. Dari siapa? Sudahlah, pokoknya enak. Dan betul, dia masak. Semuanya yang tukang masak mau lihat diusir sama dia. Sudah, tunggu saja masakan cepat selesai. Saya ini enggak kerasan untuk diem, saudara. Saya pelan-pelan ngeliatin apa yang dia lakukan. Saya pikir ngapain ini orang masaknya apa pakai kumat kamit gitu ya supaya enak. Lu siapa tahu saudara, lu namanya orang Kristen masih pakai kumat kamit kan banyak gitu istilahnya ya kan, masih banyak. Jangan saudara pikir bahwa oh orang Kristen itu sudah bebas dari pernujuman, orang Kristen itu sudah bebas daripada yang namanya dukun. Siapa bilang? Banyak saudara yang masih pakai. Jadi saya pelan-pelan saya liatin dia. Nggak taunya dia komat kamit juga. Tapi komat kamitnya berdoa bahasa lidah.
Kenapa? Karena saya datangi, karena dia lihat komat kami, saya datangi, terus dia berkata, oh kamu datang, mau apa? Mau lihat? Ya lihat saja lah kalau kamu boleh, karena dia tahu saya tidak bisa masak. Jadi sama aja, lihat di situ juga nggak ada gunanya, istilahnya begitu. Cuman dia mau melihatkan bahwa dia cara masaknya seperti apa dengan saya. Dia bahasa lidah, ternyata saya dengar dia bahasa lidah. Terus yang lebih antik, dia ambil bumbu, dia taruh lagi bumbunya. Terus diem lagi. Jadi masaknya tuh tidak sama kayak orang lain. Kalau ibu-ibu masak tidak pernah begitu. Pasti tangannya jalan terus. Nah, betul kan? Ini enggak. Sudah taruh, dia diem, liatin. Ambil lagi bumbu yang lain, taruh. Ternyata, percaya tidak percaya, dia buka prinsip dengan saya. Dia berkata, pada waktu aku masak, aku tanya Roh Kudus, apa yang harus dimasukkan bumbunya ke sini. Makanya setiap kali dia masak, beda rasanya, tapi luar biasa enaknya. Dan semua yang dia hidangkan, bukankah itu juga menunjukkan terjadinya mujizat? Amin. Betul. Nah, makanya jangan terlalu berpikir bahwa mujizat itu besar. Loh, yang kecil-kecil itu loh. Ajak Roh Kudus bersama, bekerja sama buat mujizat. Sudah tahu, mulai saat ini anak-anak kecil banyak yang dipakai Tuhan. Temennya sakit, ditumpangi tangan di sekolah. Karena apa? Dia ikut KKR, lihat hamba Tuhan berbuat seperti itu. Ya, anak kecil cuman ngelihat begini, dia dengar, oh yang sakit dipanggil ke depan, terus dia kan melotot, yang lain berdoa, dia melotot, anak kecil kok saudara. Dia melihat, oh dibegitukan, kepalanya dipegang, terus dengerin sama dia, oh dikatakan dalam nama Yesus sembuh. Oh gitu, mikir dalam hati, aku ya bisa. Loh, mikirnya begitu anak kecil saudara, nggak mikir yang lain. Apa yang terjadi? Ini di Jakarta, ini di Surabaya. Anak-anak kecil, temannya sakit, dia datang, mau didoakan, mau tumpang tangan langsung, pelak, langsung ngomong, dalam nama Yesus, sembuh. Nah, pada waktu dilakukan itu, yang lebih antik lagi, ternyata gurunya ada di belakang dia, di belakang anak itu. Tapi karena gurunya tahu ini doa, gurunya diam. Tapi di situ jadi kesaksian, karena anak yang didoakan sembuh. Padahal anaknya sudah minta pulang, tidak jadi pulang. Karena apa? Sembuh. Saya ingat dengan satu firman, kalau mau masuk ke surga harus seperti anak kecil. Kenapa? Dia tidak terlalu banyak berpikir untung ruginya apa. Dia tidak terlalu banyak berpikir resikonya apa kalau aku berbuat seperti ini. Tetapi hati yang penuh dengan kasih, itu yang mengalir keluar. Apa yang terjadi? Yang dilakukan Yesus pun seperti itu. Ini loh saudara. Kalau saudara mau, saudara bisa untuk berbuat itu. Tapi yang sering kali membuat kita tidak berhasil, karena kita tidak tepat pada waktu. Pada waktu engkau berbuat itu semua. Kenapa kau bisa tidak tepat? Karena kita berpikir, untung ruginya apa? Kita berpikir, kalau kita melakukan ini, risikonya apa? Loh, berarti kita mengundur atau menunda-nunda waktu. Jadi apa yang kita lakukan tidak berhasil. Harusnya saudara tinggal lakukan saja, ikuti saja apa yang Tuhan suka. Bukankah firman berkata, kalau engkau mau masuk surga, engkau hanya melakukan kehendak Bapa. Jangan berpikir bahwa kehendak Bapa itu susah. Sebenarnya kehendak Bapa itu simpel. Dia cuma inginkan, engkau diperintah, engkau lakukan. Engkau dikasih tahu, engkau ikuti. Itu saja, simpel. Jangan mereka-reka segala sesuatu. Ya, tetapi seringkali terjadi dalam hidup kita adalah kita berpikir, akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Nah, di sini dikatakan bahwa yang mengadakan banyak mujizat pun bisa tidak masuk surga. Jadi, kalau melihat seperti ini, saya katakan, kalau sampai kita bisa sampai ke surga dan masuk ke surga, itu semua hanya anugerah. Bisa mengerti saudara bahwa itu semua hanya anugerah? Saya pada waktu dulu, saya sudah bawa firman, saya sudah pelayanan,
Tapi saya belum bisa mengerti dengan benar apa itu namanya anugerah. Saya pikir bahwa sebagaimanapun kita tetap harus berusaha. Tetapi sekarang saya mengerti, bukan diam, tapi waspada dan berjaga-jaga. Itu yang Tuhan suruh. Bukankah firman berkata begitu? Berjaga-jaga dan waspada. Amin. Atas apa? Atas apa yang Roh Kudus ngomong. Jadi kita mengerti apa yang dia katakan, kita bisa tangkap. Sesudah itu kita lakukan. Dan apa yang kau lakukan pasti berhasil. Tidak mungkin gagal. Banyak orang Kristen gagal, kenapa? Karena mereka selalu menunda atau berpertimbangan yang sangat-sangat banyak sekali. Coba kita buka satu ayat, ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sekali lagi ya saudara, saya bacakan supaya saudara bisa mengerti. Demikianlah jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jelas? Jelas ini punya arti bahwa segala sesuatu itu anugerah, bukan karena kemampuan seseorang. Dan berkali-kali saya lihat kejatuhan dalam diri seseorang Kristen pada waktu dia mau berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dengar baik-baik, ini satu kesaksian yang terjadi. Dan ini sudah berlalu karena dia sudah bertobat. Dia sudah kembali ke dalam jalur Tuhan. Tetapi ini saya ceritakan supaya saudara mengerti bahwa hati-hati setan saat ini itu punya kemiripan dan meniru Roh Kudus. Dengar baik-baik. Ya, ceritanya begini. Anak ini anak yang masih muda. Dia sekolah dalam seperti pendidikan firman Tuhan, ya, dan lulus dengan nilai yang bagus. Memang bagus karena terlihat sangat bagus kerohaniannya. Wah, luar biasa. Dia pergi ke satu kota dan dia buka yang namanya kebaktian di kota itu. Terus dia buka. Dan apa yang terjadi? Awal-awalnya luar biasa, saudara. Benar, saya berani katakan luar biasa karena apa? Saya pernah berkhotbah di tempat yang pertama dia adakan. Ya, saya pernah. Saya merasakan urapan itu ada sungguh. Dan hamba Tuhan yang pernah khotbah di situ juga ngomong, urapannya besar ya di sini. Nah, begitu. Jadi semuanya sama bicaranya dan itu betul. Nah, apa yang terjadi? Karena anak-anak ini melihat orang kok seneng yang namanya urapan. Saya percaya kalau saudara semua ditanya, saudara pun akan senang dengan yang namanya urapan. Betul? Nggak usah aku nggak senang urapan. Bohong, saudara. Senang urapan itu. Apalagi kalau ada kebaktian, ada urapan yang sangat pekat, sangat luar biasa. Oh, itu rasanya bergairah sekali, ya kan? Nah, daripada kebaktian yang tidak ada urapan, katanya begitu. Nah, anak muda ini juga berpikir seperti itu. Oh, ini urapan. Jadi apa yang terjadi? Dia mencari dengan usaha sendiri, dengan kekuatan sendiri yang namanya urapan. Saya katakan, itu sangat tipis. Hatinya pertama, dia mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Hatinya pertama apa? Dia tahu kalau ada urapan, Yesus hadir, semua dipuaskan. Bagus kan motivasinya? Itu yang pertama. Tetapi yang salah adalah apa? Dia bukan cari Yesus, tapi dia cari urapan lebih daripada cari Yesus. Ini yang sangat tipis, saudara. Sangat tipis saya katakan. Karena apa? Ini menjadi sesuatu kedambaan daripada setiap orang Kristen, yaitu urapan.
Dan apa yang terjadi? Dia pakai dengan kekuatannya sendiri. Dia olah semua kepandaian dia pakai kekuatannya, dia cari bagaimana caranya untuk supaya mendatangkan urapan itu. Dan memang benar urapan itu hadir. Setiap yang datang merasakan, hadiratnya luar biasa di situ. Tapi dia tidak sadar bahwa setan masuk, menyusup dengan sangat lembut. Setan buat satu kehidupan hancur itu seperti seekor burung buat sarang. Kalau kau lihat sarang burung yang di pohon, kalau sudah jadi sarang, itu sarang mau dilempar tidak akan berantakan, saudara. Kecuali kalau saudara bakar atau saudara gunting. Tapi kalau cuma saudara lempar, itu tidak akan pernah berantakan sarang itu. Dan bagaimana caranya burung itu buat sarang? Satu jerami kering dia bawa ke atas. Baru kedua, ketiga, keempat. Ke-10 saudara lihat belum terjadi apa-apa. Mungkin saudara akan berkata, tidak mungkinlah dengan cepat terjadi ya sarang. Tapi saudara tahu burung buat sarang berapa waktu? Itu cepat sekali, saudara. Akhirnya jadilah sarang. Dan kalau sudah jadi sarang, apa yang dia kerjakan di sarang itu? Dia bertelur di situ. Dia hidup di situ. Anaknya lahir di situ. Anaknya besar di situ. Dan kalau orang lihat, kalau sudah ada anaknya kecil-kecil, mau dibuang, sayang ya. Betul kan? Kasihan, anaknya kecil-kecil. Persis dengan cara kerja setan. Pada waktu setan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara, saudara tidak sadar. Saudara pikir, biasa. Tenang saja, tenang saja, tenang saja. Akhirnya jadilah sarang itu. Anak muda ini juga begitu. Sampai suatu ketika terjadilah satu penyelewengan kebaktian. Yang mereka berbakti seperti Adam dan Hawa. Ya, penyelewengan ini terjadi. Dan anak muda ini berkata, pada waktu pertama kali saya melakukan hal itu, hadiratnya dalam tanda kutip sangat pekat. Semuanya tunduk dalam hadirat. Semuanya merasakan satu urapan yang sangat kuat. Dan tidak bisa menolak untuk melepaskan baju dan semuanya. Tetapi dia bilang, pada waktu pertama kali dia lakukan, ada hati yang di tempat yang terdalam itu menangis. Tapi apa yang dia pikirkan? Karena urapannya besar, dia bilang, ini setan yang nangis mungkin, atau dagingku yang nangis. Karena apa? Karena Yesus dipermuliakan. Saudara, tipis sekali, tidak sadar dia. Sampai berulang-ulang, akhirnya terbongkar dan akhirnya sadar itu sesat. Pada waktu saya merenungkan dan saya mempersiapkan khotbah hari ini, Tuhan berkata, katakan kejadian yang terjadi di kota itu. Jangan sampai kita yayasan Eklesia, kita menghadapi seperti itu. Salahnya satu, dia kejar urapan. Ada lagi yang ngejar mujizat, juga seperti itu. Ada lagi yang ngejar yang namanya apa? Ketenaran, juga seperti itu. Saya mau katakan satu, saudara cari Yesus, saudara dapat Yesus, dapat semuanya. Jangan cuma cari tangan Yesus, tapi cobalah cari pribadi Yesus. Kenapa Yesus penuh dengan kemenangan? Jalan satu-satunya cuma dia punya hati yang melekat dengan Bapaknya yang di surga. Itu kemenangan Yesus. Buktinya apa kok Yesus melekat? Buktinya pada waktu dia mau jalan di atas air, dia ngomong sama murid-muridnya, kamu semuanya jalan dulu, nyebranglah. Ngapain dia? Dia naik ke bukit untuk berdoa. Kalau dia tidak melekat dengan Bapaknya, tidak mungkin dia lakukan itu.
Dia punya satu hubungan yang indah dengan Bapa. Dan saudara dan saya pun harus seperti itu. Kita harus punya hubungan yang sangat dekat dengan Bapa kita. Dan jangan sampai kita tinggalkan itu semua. Kemarin pada waktu saya berdoa dengan pendoa-pendoa di Jakarta, yang mempunyai persekutuan di Jakarta, saya diundang untuk berdoa. Saya tidak tahu, tetapi pada waktu akhir daripada kami berdoa, saya melihat satu penglihatan yang jelas sekali. Pada waktu itu saya lihat satu globe. Tahu globe ya saudara? Bola dunia. Saya lihat bola dunia. Dan pada waktu saya lihat bola dunia, ternyata dari bola dunia itu terpancar satu sinar ke atas. Sinarnya putih sekali, bersih. Dan saya tahu itu sinar kemuliaan. Dan pada waktu saya lihat itu, Roh Kudus ngomong gini, kamu lihat dari mana itu sinar. Saya lihat lebih teliti di bola dunia itu. Ternyata sinar itu keluar dari bumi Indonesia. Dengar baik-baik, jangan cepat-cepat salah menangkap. Pada waktu sinar itu muncul, saya bilang gini, wah luar biasa. Dalam waktu yang singkat, saya tidak tahu kapan, tetapi sebentar lagi pasti Indonesia penuh dengan kemuliaan. Ya, saya tahu itu. Tapi dengar baik-baik. Pada waktu saya lebih lihat lebih jeli lagi, lebih dalam lagi, ternyata saudara, memang terpancar satu sinar, tapi di sekitar sinar itu tercurah darah berceceran. Langsung saya lemes saudara, karena darahnya tidak berceceran, tidak bercak-bercak, tapi tergenang darahnya itu. Dan pada waktu itu saya berkata, Tuhan, apa maksudnya? Kami berdoa sungguh-sungguh, apa maksudnya? Dan Tuhan berkata, tiada mahkota tanpa penderitaan. Jadi, hari-hari ini saya disuruh mempersiapkan anak-anak Tuhan. Saudara harus siap kembali. Akan terjadi sesuatu di Indonesia. Ya. Dan sesuatu itu mendahului kemuliaan yang akan terjadi. Tidak usah takut. Jangan pulang dari tempat ini membuat isu baru. Itu kesenangan orang Kristen, saudara. Ya, isu baru, saudara. Ya, nanti ngomongnya beda, ditambah-tambahin. Karena apa? Ditambah bumbu-bumbu. Nah, nanti ribut, saudara. Yang penting bukan saudara jadi corong, tidak. Tetapi yang penting kita sebagai anak Tuhan harus berjaga-jaga dan waspada. Jelas firman Tuhan berkata, kalau yang namanya berjaga-jaga dan waspada, itu terbuka matanya dan sedang istilahnya tidak tertidur. Kalau yang namanya orang tidur, tidak jaga-jaga, tidak waspada. Matius 13, coba buka Matius 13 ayat yang ke-24 mulai. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang apa? Tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Lihat, iblis tidak akan bisa menabur kalau kita waspada dan berjaga-jaga. Iblis gak pernah bisa menabur kalau kita sedang matanya tidak tidur, sedang melek, tidak bisa nabur. Tapi kalau kau sudah mulai tertidur, mulai setan menabur benih-benih yang tidak baik. Apa arti tertidur? Apa saja orang yang dikatakan tertidur itu? Yang pertama, orang yang biasanya sedang di dalam kelimpahan, dalam tanda kutip.
Dengar baik-baik. Kalau seseorang sedang di dalam keadaan kelimpahan dan keadaan yang nyaman dan aman, biasanya dia lengah. Rick Joyner berkata dalam bukunya, seseorang melawan setan, dia menang, penuh dengan kemenangan. Tetapi pada waktu dia turun gunung, pada waktu dia bersorak-sorak karena menang, dia lengah. Apa yang terjadi? Panah-panah berapi ditembakkan dan mereka luka semuanya. Kenapa? Karena mereka merasa, aku sudah menang, aku sudah bisa ini semua, sudah nyaman, sudah aman. Berkali-kali Tuhan bicara sama saya. Pada waktu saya sudah merasakan aman dan nyaman, Tuhan berkata, keluar dari kenyamananmu, jalan dengan aku. Apa enak, saudara? Tidak enak. Jalan lagi, itu belum tentu menyenangkan kita. Berarti apa? Kita harus melewati tantangan demi tantangan bersama dengan Dia. Jadi memang ikut Yesus itu tegang terus. Memang betul, saudara. Tapi sebenarnya tidak tegang dalam arti tegang gitu, tidak. Sebenarnya saudara harusnya rileks. Sungguh-sungguh. Yang penting waspada dan berjaga-jaga. Jangan tidur. Yang kedua, orang yang tidur itu orang yang apa? Orang yang punya hati yang tidak bersih. Hatinya pahit, itu orang sedang tidur. Kenapa kok bisa pahit? Biasa kepahitan karena sakit hati, iri, dengki, karena dendam, merasa tidak dihargai, hatinya pahit. Nah, orang-orang yang punya hati pahit itu biasanya, saudara, dari tingkah lakunya akan kelihatan. Karena apa? Dari tingkah lakunya akan tercermin kepahitan itu. Contoh, orang yang kepahitan selalu menggosip, itu orang yang kepahitan. Sudah tidak ada yang bisa menyangkal. Pokoknya kalau orang itu pahit hatinya, pasti seneng gosip. Tidak ada gosip, dia buat gosip yang baru. Itu memang orang kepahitan, saudara. Karena apa? Tidak seneng melihat orang seneng. Nah, itu orang kepahitan juga. Kalau orang seneng, dia tidak seneng. Pengennya apa? Dibikin tidak seneng itu orang. Bagaimana caranya? Digosok makin sip, yaitu gosip, saudara. Ya kan? Betul? Nah, jadi kalau saudara di sini yang suka ngomongin orang, ngegosip, bertobat, itu hatimu. Itu belum bersih. Engkau tidur saat ini. Saya pernah tanya sama Tuhan, loh Tuhan, orang tidur itu sebenarnya bagaimana sih? Tuhan berkata, oh mereka berjalan biasa. Oh sepertinya rohani, tapi rohana, saudara. Karena apa? Hatinya tidak bertumbuh, imannya tidak bertumbuh, tapi pengetahuan bisa bertumbuh. Dengar baik-baik. Pengetahuan tentang firman bisa bertumbuh, tapi iman belum tentu bertumbuh. Itu bisa, dan itu banyak kali terjadi. Buktinya banyak yang sekolah Alkitab, tapi amburadul hidupnya. Pengetahuan bisa bertumbuh, iman belum tentu bertumbuh. Karena iman bertumbuh itu harus hatinya bersih dulu. Mau tahu ayatnya? Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. 24, baca saudara 24, ini artinya yang luar biasa. Buanglah apa? Mulut serong daripadamu. Mulut serong itu apa sih? Dan jauhkanlah bibir yang apa? Dolak-dalik daripadamu. Itu apa? Gosip. Saudara, makanya saudara mau ngomong gosip ada enggak di firman? Ini ayatnya. Ini ayatnya. Saya juga nggak tahu kalau enggak terbuka dan Roh Kudus berkata, ini ayatnya. Mulutnya serong. Karena apa? Memberitakan yang tidak bagus. Betul? Gosip itu kan sebenarnya nggak seperti itu. Tapi sengaja-sengaja dibuat untuk bikin keributan. Serong. Tuhan berkata. Maka hati-hati ya. 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan,
dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini yang kita harus disuruh Tuhan. Jadi, kalau saudara hari ini merasa, kok aku ini masih tertidur, hati-hati, bangkit saudara. Karena apa? Jangan sampai akhirnya saudara terkena dengan sesuatu yang akan terjadi ini untuk Indonesia. Mungkin saudara berdoa, Tuhan please, jangan sampai terjadi lagi. Dan saya percaya, setelah banyak yang tahu akan terjadi sesuatu untuk Indonesia, akan berdoa seperti itu. Dan saya tidak menyalahkan untuk doa itu. Tapi saya berkata, tetap rencana Bapa itu tidak bisa ditolak. Kalau orang Kristen tidak bertobat. Saudara mau berdoa seperti itu, tapi yang lain gak bertobat, gak akan didengar doamu. Karena apa? Tuhan adil. Tuhan mengasihi semua orang. Tapi doamu itu pasti akan berlaku untuk dirimu kalau engkau melekat sama Tuhan. Amin. Mazmur 91. Lihat Mazmur 91. Mazmur 91. Ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Tuh, saudara. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sekali lagi saya akan baca. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Artinya apa? Kita terluput dari bencana dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Tapi kuncinya melekat. Yang ketiga, ya, seseorang yang tidur itu apa? Seseorang yang sedang ada di lembah dosa itu sedang tidur. Nah ini saudara, berkata dosa itu apa? Banyak kali kalau kita ngomong tentang dosa, langsung pikirannya begini. Oh, dosa itu berbohong, berzina, membunuh. Seperti itu yang kita pikirkan. Tapi seringkali kita tidak sadar. Kita sombong itu juga dosa. Dan justru dosa yang paling Tuhan benci, itu bukan yang apa-apa. Cuman satu, sombong. Itu justru dosa yang paling Tuhan benci. Dan kalau saudara mau tahu itu dosa paling tua, itulah kesombongan. Karena dosanya siapa? Lucifer sendiri. Dosanya iblis itu sombong. Jadi ada orang berkata, dosa paling tua itu perzinahan. Salah. Dosa paling tua itu kesombongan. Dan dosa ini seringkali tidak terlihat. Seringkali tidak dirasa. Tapi di hadapan Tuhan, kita orang-orang yang sombong. Contoh, saudara tahu firman banyak, terus saudara dengar firman. Saudara berkata, oh salah ini, yang benar ini. Simpel. Tapi sebenarnya di hatimu, Tuhan lihat itu kesombongan. Saudara mengkonseling orang. Ya ini karena banyak pelayan ya, saya contohkan seperti itu. Saudara mengkonseling orang, datang yang pertama, ditangani oleh saudara. Saudara tanya Roh Kudus, apa yang aku harus jawab? Selesai. Orangnya berkata, terima kasih, aku dapat jawaban Tuhan. Yang kedua, tanya Roh Kudus karena persoalannya berbeda. Datanglah yang ketiga, masuk, membeberkan persoalan. Sama persis dengan yang pertama. Dalam hatimu ngomong gini, oh kecil, engkau tidak tanya Roh Kudus, langsung jawab, tak 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 tak. Jawaban itu menguatkan dia. Jawaban itu membebaskan dia dari masalah, betul. Tapi urusan saudara dengan Tuhan ini yang bahaya. Kenapa? Karena yang ketiga, engkau didapati sombong. Dan yang ketiga parah, saudara. Kenapa? Bukan hanya kesombongan yang engkau didapatinya. Yang kedua, engkau didapati, engkau mensetarakan dirimu
dengan Yesus. Ini yang paling parah. Dan kalau itu terjadi, biasanya langsung Tuhan memotong orang itu. Ngeri, saudara. Makanya ini perkara-perkara yang simpel, perkara-perkara yang sehari-hari, tapi seringkali kita jatuh di situ. Kita mengatakan bahwa otak kita di bawah kekuasaan Tuhan, tapi seringkali apa yang terjadi? Kita justru menggurui Tuhan. Apakah itu tidak kesombongan? Coba pikirkan. Apakah itu yang dikatakan tetap rendah hati? Makanya benar, pada waktu Tuhan berkata seperti ini dengan saya, kamu boleh berhasil, kamu boleh punya karunia banyak, kamu boleh hidup berkelimpahan, segala sesuatu aku perpulihkan untuk engkau menikmati. Tapi satu Tuhan katakan, jangan kau tinggalkan itu. Dan itu tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua. Coba kita buka. Ini supaya kita dapat menjaga hati kita, saudara. Karena ini sangat-sangat tipis sekali. Dan banyak kali orang jatuh justru di dalam kesombongan ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang tidak boleh dilupakan? Apapun boleh engkau alami, apapun boleh engkau punya, tapi dengar prinsip bahwa engkau seorang hamba itu harus tetap dalam hatimu. Dan saya katakan, saat ini banyak bukan jadi hamba Tuhan, tapi hamba daripada segala sesuatu yang menjadi dambaan dia. Saudara mungkin berkata, apa maksudnya itu? Banyak orang saat ini menjadi hamba uang. Saat ini banyak orang menjadi hamba pelayanan. Dengar baik-baik, saudara. Hamba pelayanan. Banyak orang saat ini menjadi hamba apa? Hamba pekerjaan. Dan Tuhan tidak suruh seperti itu. Tuhan suruh kita jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Tahu tuannya itu Yesus. Saudara itu hamba. Saudara perlu yang namanya Yesus. Saudara tidak bisa keluar dari Yesus. Saudara sangat merindukan kehadiran Yesus. Saudara tidak bisa sedikit keluar ataupun lari. Tidak bisa. Harus nempel terus dan dekat dengan Tuhanmu. Saya katakan itu sangat sulit, saudara. Sangat sulit. Banyak saat ini hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan. Sangat sulit. Karena apa? Karena itu perkara motivasi hati. Dan saya mau katakan hal ini untuk supaya saudara mengerti. Sekarang yang paling banyak itu bukan jadi hamba Tuhan, tapi jadi upahan. Seperti apa upahan? Upahan itu begini. Kerja, terus dapat upah, selesai. Itu yang banyak saat ini. Sampai saya jujur, saya tanya sama Tuhan, berapa persen hamba Tuhan di Indonesia yang jadi hamba Tuhan dan jadi upahan? Saya tidak mau katakan berapa, tetapi kalau saudara tahu, saya mau kasih tahu, sangat menyakitkan hati. Karena apa? Yang jadi upahan itu jauh lebih banyak daripada yang jadi hamba Tuhan. Seringkali kita berkata, kenapa hal ini semua terjadi Tuhan? Saudara sedang diproses, saudara tanya, dan saudara komplain dengan Tuhan. Kenapa aku harus ngalami ini semua? Seseorang hamba itu tidak patut untuk bicara seperti itu. Yang bicara seperti itu adalah seorang upahan. Lihat upahan pabrik.
Kalau dia kerja seharian, upahnya sedikit, dia komplain langsung kan. Betul? Kenapa saya dapat cuma segini? Itu namanya upah. Dan sekarang saudara tahu begini, berapa banyak sebenarnya hamba Tuhan ngomong, aku hamba Tuhan, tapi sebenarnya dia upahan. Sadar saudara, saya dilatih Tuhan untuk menjadi seorang hamba, itu tidak enak. Bukannya saya sombong. Berkali-kali saya jatuh bangun dalam perkara ini. Karena apa? Karena ini sangat sulit sekali. Pada bulan-bulan pertama di tahun ini, ya ini sudah berlalu, saya makanya berani kesaksian. Pada waktu kemarin-kemarin dulu saya tidak berani kesaksian ini, karena apa? Karena nanti dikiranya punya motivasi lain, saudara. Ya, bulan-bulan pertama dalam tahun ini saya tidak ambil pelayanan, karena Tuhan berkata saya harus masuk dalam pengasingan dan benar-benar berhenti pelayanan. Saudara tahu, teorinya gampang, berkata begini, semua hamba Tuhan mengerti teorinya. Berkat bukan datang dari pelayanan. Teorinya begitu kan? Betul? Kita harus berharap kepada Tuhan, karena berkat itu datangnya dari siapa? Tuhan, bukan dari pelayanan. Teorinya seperti itu, tapi ngalaminya itu tidak gampang, saudara. Ngalaminya jujur, saya ngelihat dan saya hampir berkata begini, dan saya sudah katakan itu. Saya bukan hampir lagi, saya pernah ngomong itu. Saya ngomong gini, Tuhan teorinya berkat dari engkau. Katanya yang penting mengasihi engkau, maka berkat itu akan datang. Tapi buktinya, aku nggak khotbah nggak dapat berkat. Jujur saudara, saya ngomong begitu, dan saya nggak tutup-tutupi, saudara. Gaji saya sebulan, kalau saudara mau ya terbuka, sama dengan direktur bank. Tapi pada waktu bulan-bulan pertama, jujur saudara, sama pekerja bank saja mungkin kalah, saudara. Tapi yang aneh, di situ Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Buktinya, saya tetap bisa menikmati hidup dan tidak kekurangan. Setiap kali saya butuh sesuatu, ada, tapi tidak berkelimpahan, pas-pas. Sampai akhirnya di akhir-akhir daripada pemrosesan itu, saya bisa berkata begini, saya ngerti Tuhan, bahwa betul teori itu, bahwa berkat itu datangnya daripadamu, tapi tidak sama dengan yang dipikirkan. Ngerti maksudnya saudara? Pikiran saya tidak pelayanan karena disuruh berhenti kok, disuruh diem, itu kan nyenengke Tuhan. Ya sudah, saya diem, tahu-tahu bank saya diisi sama orang. Itu pikiran saya, saudara. Yang biasa target tiap bulan tetap tergenapi di bulan itu. Itu kan pikiran saya, gitu, saudara. Itu yang harus dibuang. Itu yang harus dibuang dalam pikiran saya. Dan saya mulai belajar yang namanya jadi seorang hamba itu seperti apa. Tuhan berkata, hamba tidak pernah mikir bahwa upahnya mana. Kenapa? Dia percaya dengan total bahwa bapaknya sanggup mengupah. Bagian dia cuma apa? Hanya melakukan yang ditugaskan saja. Nah, itu memang prinsipnya. Dan saya alami, saudara. Saya alami. Sampai di akhir-akhir, dalam beberapa bulan itu, di akhirnya Tuhan barusan berkati saya dengan spektakuler. Tapi tetap tidak kerja. Dalam arti tidak pelayanan. Dan pada waktu Tuhan berkati itu, Tuhan baru berkata gini, kamu lulus, sekarang kamu menikmati. Saya bilang, pantesan banyak orang yang gagal. Betul kan? Karena apa? Dipikirnya cara Tuhan sama dengan cara kita. Pikiran Tuhan sama dengan pikiran kita. Sangat berbeda. Tapi jadilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hamba. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa untuk mengupah saudara. Amin. Gaji kita itu ada. Dan jangan saudara pikir bahwa gajimu itu ada di surga. Gajimu pun ada di dunia ini. Tapi Tuhan inginkan untuk saudara tidak terikat dengan gaji itu. Saudara harus belajar untuk apa? Uang bukan untuk mengikat kita, tapi uang untuk kita pergunakan bagi kehidupan kita dan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Caranya bagaimana? Jangan terikat dengan apapun. Itu memang gak gampang. Ya, saya punya hamba
Saya tidak punya hamba, saya punya pembantu sajalah. Ini bicara tentang pembantu yang derajatnya jauh lebih tinggi daripada yang dikatakan hamba. Ya, saudara pasti punya pembantu rumah tangga di rumah. Saya punya pembantu rumah tangga dan dia tahu apa yang harus dilakukan di pagi hari. Contoh, anak saya bangun, saya bangunkan, sudah mandi, sudah baca Alkitab, anak saya turun. Dia turun, saya mempersiapkan diri untuk ngantar sekolah. Pada waktu anak saya turun tangga ke lantai bawah, ketemu dengan pembantu saya. Dan pembantu saya tahu apa yang harus dilakukan. Dia memberesi anak saya, menyiapkan bekal dan segala sesuatunya. Artinya apa? Saya percaya, dia pengen nonton TV pagi-pagi mungkin. Tapi dia tahu, dia sedang kerja. Dia lepaskan hak dia. Dia ikuti apa yang tuannya mau. Itu namanya hamba. Mengerti saudara? Kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, saudara harus belajar melepaskan hak-hakmu. Ikuti apa yang dia suka untuk kau lakukan. Biarpun sebenarnya engkau tidak suka untuk melakukan itu. Tapi engkau harus sadar, namanya hamba, ya ikut. Nah itu loh saudara. Jadi pikirkan, ini waktunya untuk kita jadi hamba Tuhan, sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau saudara bisa menjadi hamba Tuhan, maka saudara punya hati, pikiran, dan perasaan Kristus. Dan itu yang sangat penting. Karena apa? Pada waktu hatimu dipulihkan, maka engkau bisa dekat dengan Bapakmu yang di surga. Amin. Dan pada waktu engkau melekat, segala sesuatu boleh terjadi, tapi kita terluput dari semua itu. Gak usah takut, tapi yang saat ini, biarlah engkau mengerti apa yang Tuhan katakan hari ini. Boleh semua itu terjadi, asal kita melekat, kita pasti terluput dari semua itu. Amin, saudara. Amin. Ya, kita berdoa. Aku didapati, hatiku melekat. Apakah sungguh engkau didapati? Hatimu saat ini benar-benar sedang melekat sama Tuhanmu. Apakah benar engkau sedang didapati bahwa engkau sedang terjaga? Bahkan engkau sedang berjaga-jaga dan waspada? Atau sebaliknya, engkau seorang pelayan Tuhan, engkau seorang hamba Tuhan, tapi engkau didapati sedang tertidur. Sekali lagi saya katakan, pengetahuan bisa bertambah, tapi belum tentu imanmu bertambah. Belum tentu engkau didapati sedang terjaga dan berjaga-jaga dan waspada. Hari ini, ambil keputusan. Tinggalkan semua yang lama dan datang kepada Yesus. Karena hanya dekat Dia terletak kekuatan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita bangkit berdiri, hanya dekat. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, yes, ada kekuatan baru, perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan my Lord, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dengan kita dan bekerja sama dengan kita? Kalau kita tidak sehati sepikir dengan Dia, kalau kita tidak bersih hatinya, kalau kita tidak kudus hidupnya. Kalau saudara mau untuk Dia tinggal bersamamu, Dia inginkan hati dan pikiran seperti Kristus, hamba Tuhan, bukan upahan, hamba Tuhan yang hanya melakukan apa yang Bapa suruh untuk dilakukan. Dan biarlah engkau hidup di dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Dia bersama dengan kau akan membuat mujizat demi mujizat, akan membuat suatu perkara yang lebih besar dan besar dan besar, dan kemuliaan itu akan datang. Dan kita dari satu kemuliaan, satu kemenangan menuju pada kemenangan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan padamu Tuhan. Dan nama Yesus dipermuliakan.